paramed. Emang paling susah jadi guru TK TPA. Meningkat jadi guru SD pernah. Meningkat lagi saya jadi guru SMP. Meningkat lagi saya jadi guru SMA. Jadi saya pun pernah jadi guru. Dan di mata saya guru bukan beban negara. Ada Sri Mulyani di sini. Demi Allah, lewat forum ini saya sampaikan, tidak akan ada negara kalau bukan karena siapa? Tolong bantu saya yang kompak biar guru-guru kita bangga dengan status gurunya. Karena mohon maaf loh, sejarah pertama manusia yang Allah ciptakan namanya siapa? Kenal dengan Adam? Yang kompak kenal dengan Nabi Adam? Di mana kalian kenalannya? Mulai error. Kalau mereka kenal berarti mereka makhluk purbakala. Nabi Allah Adam itu kakek moyang kita semua, manusia pertama yang Allah ciptakan. Mau tahu nggak status pertama Adam itu apa? Guru. Buka Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma. Ketika Adam dikaruniakan Allah ilmu, Adam naik derajat, mengalahkan makhluk yang lebih dulu diciptakan Allah. Siapa? Malaikat dan iblis. Padahal malaikat itu la ya'sunallah, gak pernah maksiat. Ahli ibadah kalah dengan ahli ilmu. Survei membuktikan malaikat ahli ibadah, iblis yang tadinya ahli ibadah, makhluk baru tapi dikaruniakan ilmu. Jadi dengerin ya, kalau malaikat saja disuruh hormat kepada yang punya ilmu, apalagi kita. Malaikat bukan, nabi bukan, setan remeng-remeng. Sama guru nggak mau hormat, gimana ceritanya ilmu mau berkah? Betul? Betul? Adam disuruh hormat, malaikat disuruh sujud kepada Adam. Malaikat sujud, hanya satu yang gak mau, illa iblis aba wastakbara. Hanya iblis yang gak mau sujud. Sudah gak mau sujud, dia sombongkan dirinya. Dia katakan di hadapan Allah, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Ya Allah, aku tidak mau sujud dengan makhluk newcomer ini. Ternyata Inggris lama dinasti, ternyata iblis dinasti Inggris sebenarnya. Saya tidak mau sujud kepada newcomer ini, pendatang baru ini. Saya lebih mulia dari Adam. Adam kan cuma dari tanah, saya dari api. Nehi. Mungkin dia pernah transit di India iblis. Saya tidak mau ya Allah. Gara-gara itu Allah murka, Allah usir dari surga. Kenapa? Karena iblis gagal faham. Mohon maaf, jadi makhluk pertama yang gagal faham itu iblis laknatullah. Allah suruh sujud, dia pikir menyembah. Padahal sujud di situ artinya takriman wa ta'ziman li ahli ilmi, penghormatan kepada sosok yang diberikan ilmu oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf kalau ada orang suka gagal faham. Lihat ada guru lewat, murid berdiri, dibilang bid'ah. Ustadz lewat, berdiri, dibilang bid'ah, bid'ah. Gak boleh gila hormat. Jangan-jangan dia keturunan iblis. Gagal faham. Betul? Karena ada faham-faham di luar Wahabi Salafi. Betul? Lihat orang memuliakan guru berdiri, dibilang bid'ah. Padahal saya beli kitab tebalnya begini, namanya Mujibu Darussalam fil Birril Walidain Wasilatil Arham karya Imam An-Nashidi. Ternyata Pak Ja'far di antara yang disunahkan untuk kita hormati dan kita muliakan adalah salah satunya guru, ulama, orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Makanya alhamdulillah, salah satu kunci kenapa kami zaman dulu diberikan Allah berkah dalam menuntut ilmu, baru masuk kelas, belum
menerima ilmu dari guru, guru baru masuk kami diajarkan berdiri memberikan penghormatan. Betul? Meniru apa yang diajarkan Allah kepada malaikat ketika datang makhluk yang bernama Adam, malaikat saja disuruh sujud. Dulu kami kalau misalnya di kelas, guru masuk, itu ketua kelas langsung mimpin begini, qiyaman, langsung berdiri, ihtiraman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu guru sudah masuk di depan, guru menjawab waalaikumsalam, guru duduk, baru ketua kelas bilang julusan, duduk. Oleh Wahabi Salafi dibid'ain, padahal ini sunnah hukumnya. Gagal faham, kita cuma berdiri, padahal malaikat disuruh sujud. Kenapa? Memuliakan sosok yang punya ilmu. Makanya anak-anak, saya titip pesan ilmu buat kalian. Kalau ingin ilmumu berkah, hormati, muliakan yang mengajarkan ilmu kepadamu, guru-gurumu. Tepuk tangan dulu buat guru-guru kita. Kita senangkan hati guru-guru kita, jawab yang kompak. Tidak mungkin ada presiden kalau bukan karena siapa? Lihat wajah mereka sudah pasang daya. Lebih kencang lagi dong. Nah, kameranya saya balikin ke sana. Tidak akan mungkin ada menteri kalau bukan karena jasa siapa? Tuh dengerin Sri Mulyani, dengerin. Ngomong-ngomong lo, anggap guru beban negara, lo yang beban negara. Untung sudah di kick off oleh Prabowo. Betul? Ngomong kadang-kadang gak suka mikir. Betul? Betul? Guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Takbir. Lebih keras lagi kita banggakan guru kita. Tidak mungkin ada gubernur, bupati, wali kota kalau bukan karena jasa siapa? Tidak mungkin ada ulama besar di dunia ini kalau bukan karena jasa siapa? Tidak mungkin ada teroris kalau bukan karena jasa siapa? Betul juga ya. Dari mana teroris bisa bikin bom kalau bukan ada guru sesat yang mengajarkan keburukan? Maka kita doakan dulu yuk guru-guru kita yang di depan ini, mudah-mudahan setiap saat selalu membimbing, menuntun, mengajarkan ilmu yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Saya titipkan kabar gembira buat semua guru-guru yang hadir hari ini dan semua guru yang sedang menyaksikan live ini. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu wa ahlul ardi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat dan semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, hatta namla fi juhriha wa hatta al-huta, sampai semut yang ada di dalam tanah, sampai ikan yang ada di dalam dasar laut, la yusalluna, mereka semua setiap detik akan terus bersalawat. Untuk siapa? Ala muallimin nasil khair, buat semua guru-guru yang selalu mengajarkan yang baik-baik kepada muridnya. Makanya buat guru-guru kalau ingin dapat salawatnya Allah, salawatnya malaikat, salawatnya ikan, salawatnya semua makhluk Allah, bahkan semut yang ada di dalam tanah, ajarkan terus yang baik-baik kepada murid-muridmu. Apa arti salawatnya Allah untuk hambanya? Rahmat. Kalau rahmat Tuhan sudah didapat, sebanyak apapun dosamu, secepat kilat Allah hapuskan. Masih ingat cerita Nabi, seorang pelacur wanita malam masuk surga diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia berhasil mencuri satu rahmat Tuhan saja. Dia memberikan seteguk air kepada anjing, akhirnya dia mendapatkan secercah rahmat dari Allah. Allah hapuskan semua dosanya. Maka Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih dahsyat dari murka dan amarahku. Jadi kalau guru-guru pengen dapat rahmat,
maka ajarkan yang baik-baik. Apa artinya salawatnya malaikat, semut, ikan, dan semua makhluk Allah? Mereka beristighfar setiap detik, memintakan ampunan buat para guru yang selalu mengajarkan kebaikan. Tepuk tangan paling meriah buat guru kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala mohon maaf saya pakai kacamata hitam, bukan mau bergaya, tapi lebih menghargai pemberian dari seseorang. Ini setelah saya coba, betul kata dia, ini limited edition, kualitasnya hanya langka. Begitu saya pakai, Masya Allah, tembus pandang. Kalau nggak tembus pandang, saya tak bisa melihat makhluk di depan saya. Izinkan saya memberikan salam takzim, rasa bangga, sayang, penuh harapan kepada siapa? Kepada wajah-wajah calon pemimpin Indonesiaku ke depan. Syababul yawm rijalun ghad, pemuda sekarang pemimpin di masa yang akan datang. Kalau mau tahu bagaimana potret pemimpin Indonesia ke depan, lihat bagaimana tampilan anak-anak muda zaman now. Itulah potret pemimpin Indonesia ke depan. Mudah-mudahan insya Allah kalian jadi pemimpin yang tidak cuma pintar, tapi menjadi pemimpin yang benar buat negeri ini. Tepuk tangan buat semua. Kita doakan anak-anak didik kita ini mudah-mudahan jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, para dewan guru, mohon maaf, saya cuma titip pesan buat perguruan SMK ini. Tadi lupa saya sampaikan, salah satu yang membuat keberkahan dunia pendidikan hilang adalah sibuk melahirkan siswa pintar, tapi lupa mencetak siswa benar. Demi Allah, kalau anak didik cuma dibikin pintar, tidak diolah jadi sosok yang benar, nanti ketika dia sudah jadi pintar, S1K, S2K, S3K, saya pastikan dia bikin orang tuanya dan gurunya jadi esteller nantinya. Orang kalau cuma pintar nggak benar, pasti lahir mental egois. Betul? Nggak mau menghargai dalil orang lain, nggak mau menerima kebenaran dari mulut orang lain, merasa cuma dia pintar, egois, ngeritik orang mau dikritik ogah, negur orang jadi ditegur makin menjadi-jadi. Betul? Itu ciri-ciri orang cuma pintar. Lebih baik punya siswa gak pintar tapi benar. Selama siswamu benar, walaupun tidak pintar, lama-lama dia bisa jadi pintar, karena telinganya, hatinya selalu siap menerima masukan, kritik, kebenaran yang keluar dari mulut siapapun. Lama-lama dia jadi pintar. Alhamdulillah. Sekali lagi, Indonesia tidak krisis pemimpin pintar, betul? Tapi Indonesia darurat krisis pemimpin benar. Maka ke depan akan jadi apa Indonesia tergantung di pundak kalian. Tepuk tangan lagi buat kalian semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala sallallahu. Hari ini kita sama-sama dalam rangka merayakan, mensyiarkan, mengagungkan kelahiran manusia yang paling mulia, paripurna, manusia yang cocok jadi percontohan.
Karena mohon maaf, banyak orang di negeri ini hanya bisa mencontohkan, termasuk yang ngomong ini, tapi belum tentu layak jadi percontohan. Betul? Yang nyontohin banyak, tapi jadi percontohan belum tentu mereka sanggup. Satu-satunya yang layak mencontohkan dan wajib jadi percontohan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Allah langsung memberikan keterangan, sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad terdapat contoh tauladan yang harus kita ikuti. Apa saja yang bisa kita ikuti dari Nabi? Banyak. Kalau saya kupas gak akan selesai sampai kapanpun. Hari ini singkat saja, terkhusus buat anak-anak muda di depan saya. Ngomongin maulid Nabi bukan cuma ngomongin tentang kelahiran, tapi bicara tentang semua apapun yang ada hubungan dengan Nabi. Luar biasa daerah sini. Bukan hanya manusianya, kucingnya pun soleh. Dari posisi mau duduk di mana. Beda dengan kucing kami di Jakarta, kucing garong semuanya. Di sini kucingnya soleh. Alhamdulillah. Ah, ngomong-ngomong soal kucing nih, ilmu nih. Ilmu apa yang bisa kalian pelajari dari kucing? Ayo, dengerin, nanti hafalin, saya kasih kuis. Ilmu apa yang bisa dipelajari dari kucing? Kucing itu ngajarin konsentrasi, khusyuk, fokus, taraf tinggi. Saya pernah survei. Saya ambil nasi putih, saya taruhkan ikan di atasnya, lalu saya duduk berhadapan dengan kucing. Apa yang terjadi? Ternyata kucing memandang satu titik, bukan mandang saya, dia mandang ikan saya. Begitu saya meleng sebentar saja memandang ke arah lain, dengan sangat mudah, hitungan detik ikan saya wassalam. Mudah betul dia merampas ikan yang masih berada dalam penjagaan saya. Yang kedua, saya survei, itu saya lihat kucing sedang menunggu tikus di depan lubangnya. Itu bukan cuma nggak berkedip plus nggak bergerak kayak patung. Tikus dibikin confused, bingung. Tikus sambil mikir, ini kucing apa patung? Kucing apa patung? Begitu dia bingung, dengan mudah kucing menangkap tikus, maka jadilah tikus orjiun. Artinya apa? Kalau mau khusyuk dalam sholat, matamu fokus ke arah sujud. Jangan celingak-celingik, celingak-celingik lihat kostum jamaah di depan, apalagi ada tulisan coblos nomor sekian. Kalau mau khusyuk sholat, jangan banyak gerakan tambahan kecuali yang sudah ditentukan dalam syariat. Betul? Kucing. Jadi kalau khusyuk, fokus belajar dari siapa? Kucing. Tapi jangan belajar disiplin dari kucing ya. Kucing nggak ada sejarahnya sedisiplin. Kalau mau disiplin dari ayam. Tapi ayam jangan belajar khusyuk. Ayam nggak ada yang khusyuk. Makanya ada istilah tidur ayam. Nggak boleh bunyi sedikit kotok. Betul? Tapi urusan disiplin, ayam lebih jago dari kucing. Kalau kucing kalah disiplinnya, ayam itu disiplinnya luar biasa. Nih, pagi-pagi sudah on time bangun, mau tanggal merah pun tetap bangun pagi. Saya nggak pernah dengar berita online di Tangerang ada ayam di Tangerang hari libur long weekend tidur bangunnya kesiangan. Enggak. Bahkan ayam lebih dulu bangun ketimbang kita. Dan yang lebih hebat lagi, dia bangun gak pernah sendirian. Dia bangunkan anak-anaknya, bahkan dia beri manfaat untuk manusia. Dia bangunkan kita, lihat suara kukukannya. Betul? Setiap pagi on time, mana ada anak ayam bangun kesiangan. Yang bangun kesiangan anak siapa? Anak kita. Betul? Betul? Bahkan saking disiplinnya Pak Jafar, ayam itu belum datang gelap, belum maghrib tiba, belum malam hadir, induknya disiplin. Kalau ayahnya dia bagi peran. Kalau yang jantan pagi-pagi disiplinnya ngebangunin lewat kukukannya. Begitu sore ibunya, betinanya bagi peran. Dia ngabsenin anak-anaknya. Semuanya belum maghrib datang harus ngumpul di dalam kandangnya.
Itu ibunya betina mengontrol anaknya. Semuanya diabsenin pakai bahasa ayam. Kotok, 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 kotok. Disuruh masuk kira-kira. Begitu semua sudah masuk ke dalam kandang, induknya membentangkan sayap menghangatkan anak-anaknya. Sebelum maghrib tiba, sebelum gelap datang, semua induk dan anak berjamaah dalam rumah. Sampai detik ini nggak pernah saya melihat ada anak ayam keluyuran jam 12 malam. Anak siapakah itu? Anak kita. Betul? Jadi kalau disiplin belajar dari siapa? Jangan dari kucing. Kucing gak ada yang disiplin, bang. Udah bangunnya siang, begitu bangun gak ada yang langsung berdiri. Kucing mulai dulu. Betul nggak? Malasnya luar biasa. Betul? Gara-gara kucing kita dapat ilmu. Alhamdulillah. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Untuk anak-anak muda, dalam rangka peringatan Maulid Nabi ini, saya titipkan pesan indah dari Nabi. Ikuti setelah saya. Mamin, mamin, gak usah melotot-melotot. Syabin, yukramu, syaikhan, lisinihi, illa qayyadallah mayyukrimuhu inda sinnihi. Kata Nabi, kalau ada anak muda, masa mudanya pandai betul menghargai, menghormati, memuliakan orang yang lebih tua darinya. Satu saja, baik ayah ibunya, baik orang guru-gurunya, satu saja dia hormati. Nanti ketika dia jadi tua, Allah siapkan 10 anak muda akan lebih hormat kepada dia. Luar biasa memang sekolah ini. Yang tepuk tangan bukan cuma santrinya, balon pun menunjukkan kesenangannya. Tepuk tangan lewat letusannya. Jangan habisnya kipas angin terbang. Amankah ini? Bu, anak-anak, mimpi besok di hari tuamu ada anak muda akan respect kepadamu. Kalau tidak, hari mudamu saat ini engkau mulai dulu memberikan penghormatan sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang lebih tua darimu. Mohon maaf Pak Jafar, ini perlu saya sampaikan karena saya prihatin ketika melihat pemberitaan di mana-mana banyak siswa berani memukul gurunya. Ada siswa yang berani menendang, ngeroyok gurunya. Bahkan tidak sedikit ada guru terbunuh di tangan siswanya. Ini kejadian viral. Viral ini kejadian. Saya yakin Bapak Ibu sudah menonton videonya. Ada seorang guru menegur siswanya merokok di sekolah. Si siswa tidak terima, lalu dia tunggu gurunya pulang dari mengajar, dihadang di jalan, dia undang endegengnya. Gurunya dipukul, ditendang, dikeroyok sampai ditusuk dan meninggal di tempat. Saya bisa bercerita begini Pak Jafar, kenapa? Hari ini saya bocorkan faktanya. Kejadian waktu itu di depan mata saya, tapi saya nggak bisa menyelamatkan si guru ini karena waktu itu saya cepat kilat. Saya hanya menangis, saya terdiam. Walaupun di depan mata saya nggak bisa menolongnya. Di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu.
lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Salah saya di mana? Ustadz bilang, ini namanya teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini menggunakan gaya seperti yang tadi. Karena saya yang menciptakan teknik itu. Jadi kalau ada ustadz-ustadz lain nanti ceramah pakai gaya yang seperti tadi, ketahuan copy paste al-Habsyi. Karena setiap penceramah harus punya ciri khas yang beda-beda. Betul? Bu, ternyata kalau mau tahu besok apa yang kita panen, sederhana loh anak-anak. Tanya hari ini sudah nanam apa. Jangan mimpi panen padi kalau besok, kalau hari ini yang ditanam cuma rumput ilalang saja. Jangan mimpi nanti kalian tua banyak anak muda hormat dan menghargai kalau masa muda kalian sudah kurang ajar kepada yang lebih tua. Saya hadirkan fakta di lapangan. Saya tidak sekedar omong-omong. Ini terjadi sebelum saya masuk TV, sebelum saya pindah ke Jakarta. Saya tinggal di kota Palembang. Saya asli wong Kito Galo, tapi bukan wong Kito Gilo. Hei, jangan meremehkan orang Palembang ya. Orang Palembang itu tak kenal kuat-kuat, kapal selam dia makan. Namanya pempek. Saya masuk TV 2005, dikontrak SCTV duet maut dengan Uji. Sebelumnya saya sudah sibuk berdakwah di kampung saya Palembang. Suatu hari ketika saya sedang berada di Palembang, saya ngisi acara tausiah, pulang jam 12 malam Pak Jabar. Saya naik mobil, mau pulang ke rumah. Dari arah yang berlawanan nampaklah ada seorang kakek tua dikeroyok 3 anak muda depan mata. Dikeroyok 3 anak muda, ada yang nonjok, ada yang nendang, ada yang ngigit. Tidak ada satupun yang peduli, nggak ada yang nyelamat. Saya lagi naik mobil ngelihat, aduh kasihan banget. Tujuan saya lurus, kakeknya arah ke sini. Saya cari putaran, jauh lagi putarannya. Saya nggak tega, kebayang wah ayah kita, orang tua kita yang digituin. Anak-anak, kalau lihat yang begitu, jangan diam, tunjukkan kepedulianmu. Negeri ini hancur bukan karena banyak orang jahat, banyak orang baik yang nggak peduli dengan keburukan dan kemaksiatan di negeri ini. Banyak yang bungkam, tidak berani bersuara. Betul? Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Kata Nabi, bukan golonganku orang-orang yang nggak punya kepedulian dengan sesama muslim lainnya. Saya nggak tega seorang kakek dikeroyok 3 anak remaja. Keluar jiwa jawara saya. Jelek-jelek begini. Dulu sebelum saya aktif di dakwah tahun 98, saya mantalan atlet bela diri dulu. Pencak silat, medali emas saya dapatkan. Hampir ikut PON, sudah mau mewakili Sumatera Selatan. Akhirnya ibu saya gak ridho, saya gantung sabuk, saya mengundurkan diri. Tapi masih hafal beberapa teknik bantingan. Dulu waktu kita pencak silat, setiap kenaikan kelas macam-macam ngetesnya. Naik sabuk, macam-macam gaya tesnya. Saya pernah dimasukkan satu kelas, lampu dipadamkan, nggak dikasih tahu ada berapa guru di dalamnya yang akan nonjokin kita. Pokoknya kita didorong, siap, cari strategi, menyelamatkan diri. 3 orang ngeroyok. Naik lagi 5 orang. Maka saya pengalaman 3 orang mah biasa, 20 orang pernah saya hadapin. Sedikit pun saya nggak mundur karena keburu pingsan. 3 orang masih bisa lah. Saya putar balik kendaraan, saya niatkan, ya Allah, bismillah, kalaupun saya terbunuh menjaga harga diri kehormatan seseorang, saya mati syahid insya Allah. Saya muter, saya klakson-klaksonin, kabur 3 remaja itu yang saya harapkan dari Allah. Berarti saya nggak perlu buang tenaga berantem. Begitu saya turun, saya lihat si kakek itu sedang bersandar di pohon. Mukanya memar, kepalanya berdarah bocor, menangis kesakitan. Saya tanya, jam 12 malam waktu itu kejadiannya, "Kek, maaf loh,
Kenapa kakek nggak teriak-teriak minta tolong? Coba kakek teriak. Di sana ada tukang becak, tukang ojek. Mungkin suara kakek lebih dulu didengar. Pertolongan mereka lebih dulu datang ketimbang saya. Kan saya muternya jauh tadi, kek. Kenapa pasrah? Si kakek menangis lalu memberikan jawaban. Kalian dengerin jawaban kakek. Ini mengingatkan dengan hadis Nabi yang tadi saya sampaikan. Kata Nabi, barang siapa di masa mudanya hormat kepada yang lebih tua, Allah siapkan 10 anak muda hormat kepada dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang masih muda sudah zalim kepada yang lebih tua, Allah siapkan berkali lipat anak muda akan membalas kezaliman buat dirinya. Begitu saya tanya, kek, kenapa kakek diam? Kenapa tidak melawan? Si kakek menangis lalu memberikan jawabannya. Kalian dengerin jawabannya. Apa kata si kakek? Sambil menangis kakek tadi menjawab, jam 12 malam waktu itu kejadiannya Pak Jafar. Saya kan baru pulang ceramah. Mau pulang nih ke rumah nih, nampak dari area berlawanan seorang kakek dikeroyok 3 anak remaja. Saya kesian dong. Saya putar balik. Saya lihat si kakek sedang tersandar. Saya tanya, kek, kenapa kakek tidak melawan? Kenapa diam? Kasih tahu saya. Siapa tahu ini jadi ilmu buat saya ke depan. Begitu si kakek ngomong langsung teringat hadis Nabi. Apa kata si kakek? Jam 12 malam. Jam 12 malam, nggak ada orang. Ini juga teknik ceramah kedua, bikin orang penasaran. Penasaran kan? Bu, saya deketi, saya kasih air putih biar lancar ngomongnya. Kek, minum dulu kek, nanti cerita ke saya. Begitu dia selesai minum, baru dia tenang menceritakan semuanya. Masya Allah. Apa kata si kakek? Jam 12 malam. Kan saya baru pulang dari ceramah. Si kakek menangis sambil berkata, jangan-jangan ini nak. Jangan-jangan apa kek? Ini balasan dari Allah buat saya. Balasan kenapa kek? Kalau saya lihat tadi anak muda yang nonjok, nendang, ngigit saya terbayang waktu saya seusia mereka. Emang kenapa dulu? Dulu saya pernah nonjok ayah saya. Dulu saya pernah ngigit ibu saya. Dulu saya pernah nendang guru saya. Oh, pantas mantan preman dulu kan gitu. Cerita nyata ini mengajarkan kepada kita, kalau mau tahu besok apa yang kau panen, tanya apa yang sudah kau tanam hari ini. Tepuk tangan buat guru-guru kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kamu berbuat kebaikan apapun bentuknya, nanti kebaikan itu kembali buat diri kamu sendiri. Maka hari ini saya titip pesan buat anak-anak, jangan lagi berani mengangkat suaramu lebih tinggi di atas suara guru. Kenapa? Karena nabimu yang hari ini kau peringati maulidnya, Nabi menitipkan pesan, orang tuamu itu sejatinya ada 3. Hafalin, orang tua kita ada berapa? Sudah 2, belum 3. 2 saja udah bikin saya jantungan, apalagi 3. Ini kayaknya sengaja dipasang di sini oleh panitia, biar setiap berapa menit balonnya meletus. Di sini balonnya ada 5 atau ada berapa? Yang meletus warna apa? Yang tersisa. Bu, saya ingatkan anak-anakku, orang tuamu kata Nabi ada berapa? Yang pertama, siapa? Ayah ibu yang melahirkanmu. Maka saya titip pesan buat anak-anak, aduh jangan sampai durhaka sama orang tua. Salah satu orang yang nanti dijamin Nabi gak akan melihat wajahnya, apalagi dapat syafaatnya, adalah akun liwalidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak bisa memandang wajah Nabi yang mulia. Di saat pada hari kiamat orang butuh syafaat, untuk dapat syafaat harus melihat dan berjumpa dengan Nabi. Anak durhaka gak akan pernah bisa.
Sedih rasanya di Bekasi ada kejadian anak remaja hanya gara-gara uang 30.000 memaksa minta dari ibunya. Ibunya nggak punya uang, dia jambak, dia pukul, dia tendang, dia aniaya. Bekasi Timur. Sedih rasanya ketika di Makassar ada anak perempuan tega membunuh ibunya, membabi buta hanya karena perkara sepele. Dia disuruh ibunya membersihkan kamar tidurnya sendiri. Dia tersinggung, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, terjatuh di depan rumah. Di hadapan masyarakat di sekitarnya, dia tusuk membabi buta, meninggal dunia sang ibu. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan dalam Al-Quran ada satu ayat, belum pernah menemukan dalam satu hadis ada satu riwayat ada anak setan tega membunuh ibunya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh, durhaka saja tidak ada. Tapi anak manusia jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Mungkin setan sudah takut lihat manusia. Saking takutnya setan lihat manusia, jangan-jangan setan sudah berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Betul? Betul. Maka saya titip pesan buat anak-anakku, ingat ayahmu gak ada gantinya, ibumu gak ada jualnya. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anak, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Saya seringkali menggunakan analogi yang sederhana ini, tapi betul-betul dalam maknanya. Ibumu gak ada jualnya. Ibumu ketika hamil, detik-detik melahirkanmu, coba lihat, ibumu ngeden kan nak? Iya. Coba lihat, ketika ibumu ngeden, keluar siapa? Kamu. Coba kamu ngeden, apa bisa keluar ibumu? Ini kelihatan sederhana tapi dalam maknanya. Betul? Ibu ngeden, keluar anak. Anak ngeden, keluar apa? Nggak usah dibahas. Kuning-kuning sembarangan. Betul? Anak-anak, sekali lagi, orang tuamu ada berapa? Satu ayah ibu yang melahirkanmu, dua ayah ibu yang mendidikmu, guru-gurumu. Mereka patut dimuliakan dan dicintai, bahkan didoakan. Maka saya tambahkan ilmu buat anak-anak, salah satu yang membuat masa depanmu berkah, bahagia, senang, selamat dunia akhirat, jangan lupa sering-sering doakan guru-gurumu, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Saya setiap kali mau ceramah, tadi Pak Ja'far lihat di ruangan, saya selalu mengangkat tangan, saya hantarkan doa, ya Allah, kalau dakwaku hari ini ada pahalanya sekecil apapun, aku hadiahkan buat arwah ayahku, aku hadiahkan buat semua arwah-arwah guruku, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia, biar engkau berkahi ilmuku. Anak-anak, belajarlah dari Imam Ahmad bin Hanbal, imam madhab keempat setelah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam madhab yang populer ada 4. 1 Imam Hanafi, 2 Imam Maliki, 3 Imam Syafi'i, 4 Imam Hambali. Imam Samudra tidak terdaftar. Kenapa hanya Imam Ahmad bin Hanbal yang dipilih Allah, ditakdirkan meneruskan gurunya Imam Syafi'i jadi imam madhab keempat, padahal di zaman dia masih banyak ulama-ulama ternama lainnya? Kenapa hanya Imam Ahmad bin Hanbal? Jawabannya, Allah kasih keberkahan ilmunya dan hidupnya. Kenapa bisa berkah? Jawabannya, selama 40 tahun Imam Ahmad gak pernah lupa satu kali pun mendoakan gurunya. Itu dia lakukan di dalam setiap sujud sholatnya. Kalau di dalam sholat saja dia ingat, apalagi di luar sholat. Apa doa Imam Ahmad? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ayah ibuku, hantarkan ampunan buat guruku Imam Asy-Syafi'i. Gara-gara dia beradab, sering mendoakan gurunya, Allah berkahi takdirnya. Maka saya titipkan pesan ini, kalau ke depan masa depanmu, cita-citamu akan gampang kau capai, gampang kau gapai, hidupmu berkah, berlimpah, semua dimudahkan Allah. Jangan lupa mulai hari ini doakan guru-gurumu. Tepuk tangan buat guru kita semua.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Saya dapat WA dari seseorang siswa, Ustaz, gimana ngadepin guru yang suka jewer? Dikit-dikit jewer, dikit-dikit jewer. Saya jawab, bagus. Bila perlu kamu tiap hari minta dijewer telingamu. Ternyata saya pelajari ada dalam kitab Fathul Bari, salah satu sunnah Nabi. Nabi itu suka ngejewer kuping. Nanti mulai hari ini guru-guru sering-sering jewer kuping diputar. Siapa yang pernah diputar Nabi kupingnya? Ibn Abbas. Beliau sampai berkata, fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna fi ra'si. Saya seringkali melihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di kepalaku. Wa akhadha bi udhunil yumna, lalu beliau mengambil kupingku sebelah kanan. Thumma yuftiluha biyadihi, kemudian Nabi menjewer kuping kananku, diputar. Gara-gara itu Ibn Abbas jadi cerdas. Demi Allah, apapun yang dilakukan nabimu yang hari ini kau meriakan maulidnya, pasti ada hikmahnya. Betul? Sekarang diselidiki oleh orang kafir, orang barat. Apa benar dengan teknik menjewer kuping itu bisa mengaktifkan saraf-saraf yang ada terhubung ke otak? Ternyata hasilnya benar, Pak. Mereka kagum. Nabi kita bukan profesor, zaman Nabi nggak ada laboratorium, tapi apapun yang Nabi lakukan selalu terbukti dalam dunia kesehatan. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Makanya dalam kitab Fathul Bari diceritakan kana azka li fahmihi. Salah? Cuma 3 balon meletos. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Yang meletos baru 3. Berarti ada sisa. Lama-lama saya datang ke sini periksa tensi. 3 balon meletos. Bu, Bapak guru, ibu guru, mulai sekarang kalau anaknya bandel, santrinya, siswa nggak nurut, boleh dijewer kupingnya. Boleh, boleh dijewer. Anak-anak jangan marah kalau kupingmu dijewer. Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan kana azka li fahmi, kana azka li fahmi. Kalau ada seorang guru menjewer telinga siswanya, itu akan membuat siswa ini akan lebih cepat memahami pelajaran, lebih cepat menyerap dan lebih pintar. Tuh, dengerin tuh. Ada hadisnya dan dalilnya. Ibn Abbas pernah dijewer Nabi, makanya cerdas. Tapi anak zaman sekarang beda ya dengan anak zaman dulu. Baru diginin doang Komnas HAM, baru dibentak sedikit lapor ayah ibunya, baru dipukul pakai pengagaris lapor polisi, bawa wartawan, oh gurunya diviralkan. Gimana mau berkah dunia pendidikan? Betul? Ayo anak-anak, jadilah seperti Imam Ali pernah mengajarkan kepada kita, ana abdun liman allamani harfan, saya siap jadi budak, hamba saya bagi siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada saya walaupun 1 huruf. Yang namanya budak, ketika salah siap menerima hukuman, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Takbir. Anak sekarang baru dihukum, padahal yang salah dia, guru yang benar hukum lapor. Sampai ke rumah orang tuanya juga nggak benar, laporan anaknya ditelan bulat-bulat tanpa tabayun. Datang ke sekolah ngajak endegeng, gurunya dikeroyokin, dijambak, malu-maluin. Itulah yang merusak keberkahan dunia pendidikan.
Nih mestinya wali murid undang juga lain kali Pak Jafar, biar saya marahin juga wali murid. Kalau ada apa-apa anak lapor jangan langsung dibelain. Yang namanya anak-anak kita pintar actingnya. Tanya dulu sumbernya, tabayun. Saya bangga punya ibu. Dulu waktu saya pernah di pondok, saya pernah bandel minggat 1 kali. Saya waktu di pondok itu pernah minggat. Tapi menurut saya minggat hasanah. Kalau yang lain santri pondok minggatnya nonton bioskop, ngerokok, main biliar, nongkrong di mall. Saya minggatnya ke masjid, mau dengerin ceramah Zainuddin MZ. Waktu itu tahun 90-an, beliau dai sejuta umat. Tidak ada lawannya. Saya idola dengan almarhum. Lalu saya berdoa, ya Allah hadirkan idolaku biar datang ke kampungku ya Allah. Kalau nggak bisa ke sekolahku, ke kampungku saja Palembang. Saya akan duduk paling depan, saya akan pelototi, saya akan catat tausiahnya. Akhirnya doa saya terkabul. Beberapa bulan berikutnya saya baca di majalah dinding di pesantren akan ada tabligh akbar dihadiri Kiai Haji Zainuddin MZ sejuta umat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Tunggu waktu dan tempat akan diumumkan. Besok saya gak sabar tunggu. Lagi bayarnya. Ini cara teknik mengusir dengan halus. Apa saya tutup saja caranya? Apa waktu saya dibatasi dengan ledakan bala? Baru kali ini saya diundang, disambut dengan berapa menit balon meletus. Lanjut Bu. Suatu hari keluar pengumuman berikutnya, Zainuddin MZ akan dakwah di Masjid Agung kampung saya, tapi waktunya tidak sesuai dengan waktu kami di pondok. Jam 10 malam baru tampil. Kami maghrib gerbang pondok sudah ditutup. Berarti pupuslah harapan saya untuk bisa melihat idola saya. Kecuali dengan satu kesempatan, manjat tembok, minggat. Saya nggak tahu ilmu perminggatan, saya cari informasi. Siswa mana yang juara minggat nggak pernah ketahuan. Akhirnya saya cari informasi, ada kakak tingkat kami 3 sekawan, biang kerok semuanya, juara minggat nggak pernah ketahuan. Saya berkoalisi, saya menghadap, saya ingin bergabung dengan kelompok mereka. Dia lihat yang mau bergabung anak baik, saya disambut dengan tola al-badru alaihi. Saking senang. Abang, saya dengar-dengar abang bertiga ini juara minggat, nggak pernah ketahuan. Iyalah, kami kan ada jurusnya. Bolehkah abang ajarkan ke saya? Emang mau ngajak kami minggat kemana? Ke suatu tempat yang menyenangkan. Di mana deh? Nonton ya? Gampang bang. Merokok, itu kecil. Main biliar, gampang itu. Pokoknya abang ajarin dulu saya teknik minggat, kita minggat bareng. Kalau sudah aman, gak ketahuan, nanti baru saya bocorkan kemana tujuan kita minggat. Diajarkan saya teknik minggat. Betul-betul jago. Mereka dari lantai 2 dibuka kacanya perlahan, ditarik satu persatu, besinya dilepaskan, badannya masuk miring, loncat pakai tali, aman, siapa nggak ketahuan. Begitu 1 kilometer dari pondok, 3 sekawan ini kakak tingkat saya nanya, Dek, ilmunya sudah kami ajarin, kamu mau ngajak kami minggat kemana? Merokok ya? Tidak bang. Oh, main biliar ya? Enggak. Nonton bioskop ya? Enggak. Lah terus mau kamu bawa kami kemana minggat? Mulai hari ini sejak saya bergabung dengan kalian, minggat kita akan jadi minggat hasanah. Sejak kapan jadi hasanah? Sejak hari ini. Mau kemana kita? Ke masjid dengerin ceramah, duduk paling depan Zainuddin MZ. Saya dipukulin bertiga. Sejak kapan kita minggat begini? Gak mau. Emang selama ini kita kurang di pondok diceramahin. Tidur telat diceramahin ustaz, bangun telat diceramahin. Kuping kami sudah panas dengan ceramah. Mulai hari ini lo gue em. Putuslah hubungan kita waktu itu. Mereka bertiga nonton, merokok, main biliar. Saya tetap dengan niat awal saya minggat hasanah. Saya pergi ke masjid, duduk paling depan dengerin ceramah, saya catat semua.
Jam 12 selesai, Jalaluddin 2 jam ceramah. Jam 12 selesai, ketemu di titik awal, sudah nggak seteguran dengan 3 orang ini. Sudah mulai nafsi-nafsi, selfie-selfie. Gara-gara nafsi-nafsi, masuk ke pondok nggak kompak, ketangkep basah sapam. Cerita ini sampai saya masukkan di film. Nanti nonton ya. Saya bagikan link filmnya ya. Tapi sebelum nonton subscribe dulu ya, like and share. Kalau sudah nonton nanti jangan lupa komentarnya. Mau saya ajarin cara nontonnya, lucu deh, lucu. Filmnya lucu, ada sedih, ada lucunya. Begitu ditangkap sapam, kami dimasukkan ke penjara Pak Jafar. Dulu pondok kami itu lengkap, ada koperasi, ada tukar uang bank, ada puskesmas, ada sampai penjara pun dibikinkan. Mirip betul. Pak Jafar bolehlah bikin juga di sini penjara. Sekolahnya butuh juga. Kalau yang bandel-bandel masukkan dulu sebentar ke sana. Biar dia merasakan bagaimana dunia perpenjarahan. Betul? Gelap, nggak ada lapisan, kerang-kerang, banyak nyamuk. Saya pernah masuk ke sana. Menjelang subuh kami dibebaskan, dipermalukan di depan santri-santri. Pimpinan pondok datang, ditanya satu-satu. 3 orang ini dulu ditanya, kamu minggat kemana? Merokok Ustaz. Dipukul 1 kali, keluar. Saya bilang ke teman saya, rasain dulu siapa suruh merokok, makanya dipukul. Lihat saya nanti nggak akan dipukul. Karena guru saya penceramah, yang saya hadiri adalah minggat dengerin ceramah. Sesama penceramah pasti saling mendukung. Saya udah GR, udah GR banget. Yang kedua, kamu minggat kemana? Nonton bioskop. Dipukul 1 kali, rotan. Dor! Kamu minggat kemana? Main biliar Ustaz. Dipukul 1 kali. Saya ejek semuanya 3-3-nya, rasain dulu. Giliran saya yang kampung. Ahmad, kesini. Tidak disangka kamu selama ini, kamu yang saya bangga-banggakan, ternyata kamu malu-maluin gabung dengan biang kerok ini. Kamu minggat kemana? Insya Allah saya minggat hasanah. Sejak kapan jadi hasanah? Sejak saya bergabung dengan mereka guru. Kamu merokok ya? Tidak. Main biliar? Enggak. Nonton bioskop? Enggak. Kamu kemana? Saya minggat ke masjid dengerin ceramah, duduk paling depan karena saya ingin jadi penceramah terkenal. Saya ingin seperti guru dan seperti Zainuddin MC. Guru saya sempat terdiam sesaat, tapi langsung melirik rotan, diambil rotan, dipukul saya 3 kali. Menyesal saya jauh itu alasannya. Akhirnya teman saya yang bertiga ngejek, rasain loh. Saya suruh ke masjid, makanya lebih banyak dipukul, mendingan ikut kami cuma 1 kali. Saya sempat berpikir suuzon, berburuk sangka dengan guru. Teman-teman jaga ya hatimu. Kalau guru ngasih hukuman jangan kau berburuk sangka. Saya sempat berburuk sangka. Saya pulang ke rumah, minggat lagi. Saya mau berhenti, saya ngadep ibu saya pasang acting. Umi, lihat anak Umi dipukul. Ya Allah nak, merah banget nak. 3 kali ya dipukul. Yang mukul siapa? Ustadz di pondok. Kenapa? Minggat Mi kemarin. Ya Allah anak Umi, kamu tunggu di sini ya. Umi panggilkan ayahmu, biar nanti ditambahin jadi 10 ya. Dalam hati saya, ibu saya lebih radikal dari Ustadz di pondok. Akhirnya saya kabur lagi ke pondok. Ibu saya teriak-teriak, pulang kamu ke pondok, pulang kamu. Jangan jadi siswa cengeng kamu ya. Jangan jadi santri cengeng. Kamu yang berbuat salah, kamu yang tanggung jawab. Kenapa lapor-lapor orang tuamu? Ibumu, ayahmu gak akan mau membela kamu selama kamu dalam kesehatan. Tapi kalau kamu dalam kebenaran, aku yang paling depan mendukungmu. Itu orang tua zaman dulu. Tepuk tangan dulu. Mimpi kamu jadi suksesnya kalau dikit-dikit kamu lapor orang tuamu. Berani berbuat, berani tanggung jawab sendiri. Saya pulang ke pondok, saya ngadep guru saya. Kata guru saya, jadi mau berhenti? Nggak jadi guru. Katanya udah pulang, udah ketemu orang tuamu. Udah. Apa kata orang tuamu? Mau ditambahin lagi guru. Oh, jadi kamu mau balik lagi ke sini? Iya guru. Kamu ikhlas hukuman saya tadi malam? Ikhlas guru. Kalaupun guru mau tambah lagi hukuman, saya ikhlas. Akhirnya ditambah lagi. Nyesal saya ngomong begitu. Ditambah lagi saya. Baik kalau begitu saya tambah. Nanti malam kamu ikut saya jam 12 malam ke kuburan. Ngapain guru? Hukuman kamu yang kedua. Kamu kan pengen jadi penceramah. Ini tugasnya buat kamu. Kamu nanti saya letakkan di tengah-tengah kuburan. Di kuburan yang angker, kamu ceramah tentang kematian dan kamu sendirian. Kalau kamu gak berani, saya coret dari santri saya.
Dalam hati saya, daripada saya dicoret, lebih baik saya kesurupan. Jam 12 malam saya diletakkan di tengah-tengah kuburan yang paling angker di kampung saya. Persis di depan saya itu ada kuburan, tanahnya masih merah. Kata guru saya, ini preman baru mati tadi siang dibacok. Sekarang kamu berdiri di sini, aku menunggu kamu di pinggir jalan, kamu ceramah tentang kematian dengan suara yang paling lantang. Saya saking takutnya, nggak berani buka mata. Namanya juga lagi takut, grogi, lupa baca salam dan hamdalah. Saya langsung gas aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati, termasuk yang berdiri di sana. Marah guru saya ke sini. Padahal yang saya omongin betul. Guru saya langsung bilang, "Cut, ulang. Ulang lagi tausiahnya." Kenapa diulang guru? Tadi ceramahnya nggak pakai salam, tidak pakai hamdalah. Ulang, pakai salam dulu. Ayo, ulang. Dalam hati saya, bahaya juga ini. Tidak mau guru. Kenapa nggak mau? Takut ada yang jawab. Ini cerita, ini lucu, saya masukin di film, nanti kalian nonton. Mau nonton filmnya? Tapi di film saya tambahkan 2 teman saya bertiga, sama-sama kocak. Mau? Coba kalian bukain, ada handphone? Coba kalian buka YouTube, saya tuntun biar kalian nggak susah mencari film saya. Tahu YouTube kan yang ada merah-merahnya? Teman-teman bisa buka YouTube yang ada merah-merahnya, ketik di pencarian atasnya, ketik Gencar TV. Gencar TV, sudah keluar nanti video-videonya. Coba turunkan satu-satu, cari judul Ada Surga di Rumahmu sama dengan judul bukunya. Sudah ketemu? Ada? Ada episode 1, episode 2 sampai episode 4. Tonton sampai selesai. Saya pastikan gak nyesel nontonnya. Keren banget. Ada lucu, ada sedih, ada serunya. Tapi jangan lupa dong, subscribe dulu, like and share, kasih semangat tim filmnya untuk terus berkarya dalam kebaikan. Nanti kasih komentar ya, kasih dokumen apa pendapat SMK ini tentang film yang saya bikin ini. Insya Allah ada lanjutan filmnya. Ada 7 film lagi. Siapa tahu film berikutnya saya syuting menggunakan ruangan-ruangan di sini. Kalau nanti saya syuting di sini, ada kesempatan ibu-ibu ikut main di film saya. Kata sutradara saya, masih ada lowongan. Saya tanya, jadi apa? Jenazah. Tapi insya Allah Pak Jafar untuk film berikutnya nanti ada program Al-Habsyi mencari bakat keliling Indonesia ke sekolah-sekolah. Nanti tunggu informasinya. Tepuk tangan dulu semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Setelah beberapa tahun berlalu, saya dipanggil guru saya, Ahmad, kamu mau tahu kenapa dulu waktu saya pukul kamu 3 kali lebih banyak dari yang merokok, main biliar, nonton bioskop? Padahal kamu bagus alasannya, dengerin ceramah. Itu dorbul habib, pukulan kekasih, pukulan sayang, bukan bencina. Aku terharu kamu minggat bela-belain manjat tembok cuma mau dengerin ceramah. Makanya saya pukul, saya posisikan dirimu seperti kuda pacuan, biar lari kencang, nyampe ke finish, naik panggung, bisa meraih apa yang diharapkan. Aku harus pukul dulu sekencang-kencangnya. Coba lihat kuda pacuan, dipukul oleh penunggangnya, makin kencang mukulnya, makin kencang larinya. Gak pernah saya lihat orang pacuan kuda yang nunggangin bukan mukul tapi mengusap, maju. Yang ada kudanya bukan maju, tegang kudanya, terangsang. Betul? Betul? Berarti itu pukulan saya. Makanya anak-anak ikutin saya. Man ahabba, man ahabba nasaha. Kalau kalian mau tahu siapa guru kalian yang betul-betul cinta dengan kalian, ketika kalian bikin salah, dia tampil menjadi guru yang menegur. Ketika kalian bikin salah, dia tampil menjadi guru yang memberikan hukuman dan marah kepada kalian. Kalau ada guru lihat murid salah, dia diam, tidak menegur, itu bukan guru yang baik buat kalian. Di dunia saja nggak bisa jadi syafaat, nggak bisa merubah kalian, nggak bisa menuntun kalian, apalagi nanti di akhirat. Tidak akan mungkin dia bisa menyelamatkanmu dari ancaman neraka. Maka jangan pernah marah ketika ada guru yang marah karena kalian tidak melaksanakan tugas kewajiban kalian. Malah
kalian harus makin dekat dan sayang kepada mereka, karena dialah yang sudah menunjukkan cintanya kepada kalian. Tepuk tangan buat guru kita semua. Singkat, padat, episode terakhir. Saya tanya guru saya, guru, terus saya dikasih hukuman tambahan cara mandi kuburan, fungsinya apa? Kamu tahu nggak, nanti kalau kamu sudah nyampe finish, kamu naik mimbar, pegang mikrofon, kamu punya panggung, jangan kamu pikir yang kamu ceramah itu hidup semuanya. Ada orang wujudnya hidup, hatinya mati, seperti bangkai di dalam kubur. Makanya aku ajarkan mental itu, kamu ceramah dulu dengan orang yang mati. Kenapa? Banyak nanti akan datang satu zaman orang dengerin ceramah bukan cari manfaat dari ustadznya, tapi mencari-cari kesalahan ustadznya. Betul? Singkat, padat. Saya boleh minum dulu? Anak-anak ngomongin maulid bukan cuma ngomongin tentang kelahiran, tapi ngomongin tentang sunnah Nabi. Jangan mimpi bisa mengamalkan sunnah yang besar, sunnah yang kecil tidak kau lakukan. Mulailah dari yang kecil baru yang besar. Apa yang kecil? Mulailah meniru gaya minum Nabi sebelum gaya makan dan seterusnya. Hari ini saya tambahkan ilmu. Adab minum ada 5. Adab minum ada berapa? 5. Yang pertama minum sambil duduk. Yang kedua minum pakai tangan. Jangan minum pakai tangan, apalagi tangan orang. Yang ketiga, kalau minum jangan lupa baca dulu bas. Nabi kalau minum baca bismillah. Yang keempat, setelah airnya Nabi teguk, Nabi ucapkan apa? Hamdalah, alhamdulillah. Dan yang kelima, Nabi setiap kali minum pasti 3 kali tegukan. Karena Nabi yatanafas fi syurbi thalathan. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. Setiap satu tegukan Nabi berhenti sejenak, Nabi kasih jeda narik nafas. Demi Allah, apapun yang dicontohkan Nabi ada hikmah tersembunyi. Lagi-lagi yang menyelidiki orang barat, hasil penyelidikan orang barat yang minum 3 kali tegukan, setiap satu tegukan berhenti, ngasih jeda narik nafas, panjang umurnya, sehat badannya, kuat fisiknya, sempurna pencernaan dalam perutnya, dan glowing wajahnya. Saya tidak pernah menemukan satu hadis pun Nabi minum gaya begini, nggak ada hadisnya. Guduk. Itu gaya Fir'aun. Hari ini saya contohkan gaya minum Nabi. Lihat ke depan. Ini panggung aman nggak? Aman? Aman. Kenapa saya tanya panggung ini aman tidak? Ada makhluk baru bergabung di sini. Asisten saya yang langsing ini. Khawatir saja nanti panggungnya rubuh. Asisten saya kalau ikut keluar kota ceramah. Kesian saya kalau dia ikut saya ke pelosok-pelosok, tidak ada pasal besar, ada yang transit, kasihan. Dia duduknya terjepit, terhimpit. Tapi memang rezeki anak soleh. Ada pramugari waktu itu datang, nggak tega lihat asisten saya tersisa, duduk terjepit, terhimpit. Pramugarinya baik banget. Pramugarinya berkata, abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja. Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab, solusi buat lo, masalah buat gue. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau minum, baca apa dulu? Bismillah. Setelah meneguk air ucapkan apa? Alhamdulillah. Biar kita nggak lupa setelah ini, saya contohkan lagi. Haus orang menyampaikan bilang haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun nampak hanya berapa tegukan, tapi buktikan kalau mengikuti gaya Nabi lebih cepat berkah dan hilang dahaga. Kalau Pak Jafar nggak percaya, saya contohkan lagi. Ini teknik ceramah terbaru biar nggak kelihatan hausnya, ilmu tetap disampaikan, haus tetap hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hei, emang beda.
Kalau minumannya terasa sehat dan bawa berkah, merek apa sih? Masuk Pak Eko. Pak Eko. Masuk Pak Eko. Minuman ini memang enak, penghilang dahaga, setia menemani saya dakwah di mana-mana. Kalau di Tangerang lihat minuman botolnya hijau, mereknya Ajwa, beli minum, syiarkan. Satu, minuman ini hasil berkiblat dari Zam-Zam. Semua kandungan Zam-Zam diselidiki dan menjadi formula minuman ini. Inna tasyabbu bil kirami falahu. Meniru yang berkah pasti jadi berkah. Yang kedua, dikhatamkan Quran di setiap mata air yang ditemukan. Yang ketiga, dibacakan Quran di setiap produksinya. Yang keempat, Bapak Ibu mohon maaf, di Jepang itu pernah diselidiki, air yang dibuka tutup botolnya, didengarkan Quran dan didengarkan musik, kristalnya hancur berantakan. Tapi yang didengarkan Quran kok kristalnya bisa indah dan menawan. Dan yang keempat, air ini untungnya kami kirim buat Palestina. Anak-anak, saya tidak bosan-bosan dari dulu sebelum MUI mencanangkan boykot produk Yahudi, saya lebih dulu dari MUI. 10 tahun sebelum MUI berani mengajak umat memboikot, saya udah lebih dulu. Walaupun saya diejek, dihina. Sekarang malu mereka yang dulu menghina saya. MUI saja baru ngikut. Lebih baik terlambat daripada tidak. Saya dari dulu sering berkata, hati-hati dalam majelis kita jangan lagi ada minuman Yahudi. Ini minuman terbesar milik Yahudi. Saya lepaskan mereknya, pasti tahulah mereknya apa ini. Inisialnya aja please. 80, maaf, kalau Yahudi bikin perusahaan untungnya pasti mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman ini? Malam majlis taklimmu, masjid-masjidmu, menangis Rasulullah lihat kebodohanmu. Yang ceramah ustaz kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, kok minuman kafir masuk mengambil manfaatnya, kok minuman Yahudi yang mengambil manfaatnya, dia pakai pula membunuh saudara kita di Palestina. Berarti kita ikut andil dalam dosa. Dosa apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah nggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka Bapak Ibu, kalau mereka bikin air untuk Israel, doakan. Saya bikin perusahaan air minum sendiri, untungnya kami kirim buat Palestina, sebagian kami pakai untuk dakwah di jalan Allah. Takbir! Paling tidak saya ceramah di mana-mana, saya nggak minum air Yahudi. Saya kemana-mana dakwah, saya minum air saya sendiri. Sekarang kita akan adu Ajwa dengan minuman terbesar milik Yahudi. Masih disegel ya. Lebih dari 40 merek minuman sudah kami kalahkan. Lebih dari 40 merek minuman sudah kami kalahkan. Baterainya lobet. Kita tuangkan air mereka ke cangkir kosong.